Ya, pemirsa, di mata sahabat dan juga keluarga Nia adalah sosok yang baik, rajin dan juga pekerja keras. Lalu bagaimana sosok Nia di mata gurunya? Kami ajak Anda tersambung bersama dengan Ibu Reni Fatma Yunita selaku wali kelas Nia. Selamat siang Ibu Reni. Selamat siang, Mbak. Oke. Bu Reni, mungkin bisa ceritakan ini sosok dari Nia menurut Bu Reni dan guru-guru serta murid-murid lainnya. Ini sosok yang seperti apa, Bu Reni? Baik, sosok Nia ya, bagi saya sebagai walasnya selama 2 tahun, Nia ini sangat-sangat anak yang berprestasi, sempat juara di kelas 10, lalu di kelas 11, 12 itu tidak pernah ranknya keluar dari 1 sampai 6. Dan juga anak ini memang atlet juga, atlet provinsi yaitu silat. Jadi Nia juga meraih sempat juara 1 di silat ini. Oke, Bu Reni, kami juga melihat dari tayangan dan informasi yang beredar, mungkin bisa berasumsi bahwa Nia ini anak yang tidak mau berpangku tangan kepada orang lain, artinya dia mau mengerjakan segala sesuatunya sendiri, terbukti dengan berani untuk menjual gorengan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi Nia ini waktu kelas 10 dia udah berjualan gorengan, jadi kami itu masuk jam 7.10. Jadi sebelum jam 7 ini kita punya apel pagi. Dan Nia ini selalu terlambat karena memang dia memesan gorengan dulu kan. Jadi Nia ini selalu terlambat ketika di apel paginya. Tapi walaupun dia terlambat, yang Nia ini selalu sanksi yang dia dapatkan tidak boleh, Bu nggak boleh kasihan sama Nia. Dia selalu mendapatkan sanksinya yaitu bersih-bersih lingkungan. Jadi Nia selalu membersihkan lingkungan sebelum masuk ke kelas. Jadi karena gorengan inilah ke Bu Reni dan juga guru-guru yang lain mungkin sebetulnya Nia ini mau jadi apa cita-citanya ke depan dan pelajaran apa mungkin yang menjadi favorit dari Nia? Nia ini dia ini hampir semua mata pelajaran itu dia tekuni dengan baik. Jadi yang mencolok di bagian Nia tentunya memang atlet yaitu silatnya. Tetapi walaupun Nia ini atlet tapi akademisnya itu benar-benar hampir seimbang. Jadi Nia ini memang siswa yang sangat tekun untuk belajar dan sangat akademisnya juga bagus gitu. Jadi amat disayangi kehilangan kayak gini. Dan untuk kelas 12 kita sudah penempatkan kan mau kemana Nia. Tapi Nia tidak lolos di SM-nya, ujian nasional itu, ujian nasional apa namanya masuk perguruan tinggi yang tidak lapor itu tidak lolos. Akhirnya Nia mau mengambil ujian untuk bersama, tetapi kendala uang lebih. Akhirnya Nia mengambil di sekolah tinggi yang berada di daerah saja. Dan Nia memang berniat untuk melanjutkan kuliahnya di PGSD. Oke, Bu Reni sebagai wali kelas yang tentunya tahu begitu ya kesehariannya Nia. Pernahkah cerita ada masalah dengan seseorang pada saat Nia masih hidup, kala itu di sekolah atau seperti apa, Bu Reni? Nia, sosok Nia adalah Nia yang tidak pernah menyampaikan keluh kesah sedihnya. Jadi saya sendiri sebagai wali kelas pun terkejut. Yang selama ini yang kita belas kasihan itu sepertinya kurang tepat sasaran dan Nia sangat-sangat bisa menyembunyikan itu. Jadi Nia pun sendiri dia juga menolong temannya juga. Jadi yang kalau temannya kesusahan, Nia juga yang ngasih dia jajan kayak gitu. Jadi Nia nggak pernah sama sekali meminjam atau minta belas kasihan, kita tidak pernah, Mbak. Oke, kalau Bu Reni mungkin terakhir kali ngobrol dengan Nia begitu, ada yang disampaikan nggak oleh Nia? Mungkin harapannya ke depan atau apa begitu yang mungkin cerita ke Bu Reni? Jadi harapan Nia ini memang besar, dia mau membangkit batang Tarandam. Jadi keluarga Nia memang keluarga yang dari memang Nia lah yang benar-benar bibitnya yang bagus gitu kan. Jadi Nia mau membangkit batang Tarandam, Bu. Nia mau ingin sukses kayak gitu. Jadi Nia memang berharap dialah yang ini, Nia membangkit batang Tarandam keluarganya gitu. Oke.
Bu Reni tadi kan sempat cerita Nia mau kuliah di mana begitu setelah lulus kuliah. Nah, biayanya juga kan katanya Nia nabung sendiri ya Bu, sempat cerita ke Ibu. Iya, dia nabung sendiri. Dia memang sempat di SMA pun dia udah nabung-nabung, dia udah punya cincin emas juga di tangannya kayak gitu kan. Jadi memang dia memang rajin menabung. Jadi udah, tapi memang namanya biaya untuk perguruan tinggi memang besar, jadi memang untuk menabung dengan berjualan keliling itulah niat untuk menabung uangnya untuk keperluan tinggi. Jadi sebenarnya saya pribadi pun nggak tahu kalau setelah lepas ini masih jualan keliling nianya. Sangkanya udah ke bagian-bagian yang lain kayak gitu. Ternyata dia masih berjualan keliling selepas dari kelas 12 ini. Kalau waktu sekolah Bu, ini kalau Bu Reni lihat ataupun teman-teman juga mungkin cerita, ini Reni ini seperti apa bersama dengan teman-teman? Apakah juga cukup aktifkah? Iya, Karena iya. mengingat kesibukan dari Nia ini yang sibuk menjual gorengan gitu sehingga seringkali telat seperti yang diceritakan oleh Bu Reni. Nia itu kalau sama teman-temannya sangat-sangat ini ya, terlibat semuanya. Walaupun dia jual gorengan pun, tapi semua kegiatan ekstrakurikuler dia lakukan seperti pramuka, terus ikut terlibat di OSIS juga. Jadi nggak ada juga bagi Nia sendiri kayak sendiri dia merasakan nggak ada. Jadi memang dia berbaur sama teman-teman semuanya. Dan kami memang di kelas ini memang kelas 11 sama kelas 12 itu juga temannya memang sangat solid mereka antar mereka kayak gitu. Ibu Reni, apa Bu harapan Ibu melihat kasus ini yang mungkin sampai saat ini masih belum terbongkar dengan Nia sebagai dulunya siswa Ibu yang Ibu banggakan begitu ya? Astagfirullahaladzim. Harapan saya memang pelakunya segera ditangkap. Tolong ditangkap segeranya karena saya sendiri rasanya tidak ikhlas anak yang begitu baik bisa dizolimi kayak gini, dibikin keji seperti ini. Segeralah ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Ya, Mbak. Oke. Baik, terima Dan kasih tidak ada banyak, kasus Bu. lagi seperti Nia berikut-berikutnya lagi. Baik. Terima kasih Bu Reni sudah berkenan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga harapkan seluruh masyarakat juga berharap bahwa pelakunya segera diamankan, dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya.